Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pengajian harian rutin kitab Fathul Qorib, yang mana saat ini kita sudah sampai halaman keempat, fasal yang kedua. Fasal yang kedua dari atas ya. Kemarin yang atas fasal tentang tiba ya, tentang menyama. Sekarang kita lanjutkan fasal berikutnya tentang penggunaan wadah-wadah dari emas dan perak. Baik, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kila fasal, ibaratnya fasal atau isinya fasal fi bayani ma dan nerangaken perkara yahrumu kang haram apa isti'maluhu menggunakannya ma minal awani saking pira-pira wadah wa amalan barang ya juzu kang wenang apa sima. Jadi fasal ini menerangkan tentang wadah-wadah atau peralatan rumah tangga ya, yang haram digunakan dan yang boleh digunakan. Wa bada'alan ngawiti sapa si musannaf bil awali kelawan bagian yang pertama. Faqala maka dawuh sapa si musannaf wala yajuzulan ora wenang alias haram ya, di sini la yajuz tidak wenang itu ya haram. Tidak boleh fi ghairi daruratin ing dalem sakliyane keadaan darurat. Lirajulin bagi laki-laki awi mar'atin untuk bagi perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan enggak boleh ya. Apa sing ora oleh? Apa yang tidak boleh? Isti'malu syai'in menggunakan suwiji-wiji min awani dzabi sange pira-pira wadah emas wal fiddati lan perak la fi aklin ora boleh fi aklin dalam ya, wadah makan walal ora boleh juga fi syurbin in dalam wadah minum walalan ora boleh juga tidak boleh juga ghairihima in dalam wadah saliyane makan dan minum. Ya, jadi musonef memulai bahasan ini ya pada wadah-wadah yang tidak boleh dulu ya, yang tidak boleh. Jadi beliau menjelaskan tidak boleh alias haram hukumnya dalam keadaan yang tanpa darurat. Kalau darurat boleh. Contoh menggunakan alat berupa ring untuk kesehatan. Misalkan operasi jantung itu kan butuh ring ya, pemasangan ring jantung. Lah, ring itu kan harus anti karat ya, sehingga terbuat dari emas dan perak. Itu termasuk darurat. Kalau itu boleh ya. Dalam bahasa ini yang bukan dalam keadaan darurat. Jika dalam keadaan tidak darurat, bukan darurat, tidak boleh baik bagi laki-laki maupun perempuan menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak ya. Baik wadah itu untuk keperluan alat makan dan minum atau untuk keperluan selain makan dan minum. Mau selain makan dan minum itu ya untuk mungkin untuk pot, untuk asbak, untuk rak ya. Untuk apa lagi? Tempat lampu ya. Untuk tempat air minum ya. Ya, untuk tataannya tempat air minum dan sebagainya. Pokoknya tidak boleh lah ya. Baik selain untuk makan dan minum, ini hukumnya sama, tidak boleh. Wa kama yahrumu lan kaya oleh haram apa isti'malu ma menggunakannya barang. Selama dzikira kang den tuturaken apa sima yahrumu haram uga apa ittikhaduhu menyimpanne ma min ghairi isti'malin saking tanpa dipakai fil asahi ing dalam kaul kang asah ya. Kaul yang lebih sahih ya. Demikian pula sebagaimana haramnya barang-barang yang digunakan tadi, sebagaimana haramnya menggunakan wadah dari emas dan perak ya, haram juga menyimpan atau mengoleksi barang-barang dari emas dan perak tanpa ada unsur penggunaan. Misal kita punya piring dari emas, walaupun hanya disimpan saja tidak digunakan, ya,
kita punya pot dari emas hanya disimpan saja tidak digunakan, itu menurut pendapat dalam kitab ini ya termasuk haram ya, menurut qaul yang lebih sahih. Ya memang ini ada muqaranah atau ada perbandingan dari para ulama ya. Antara lain kalau dalam pendapat mazhab Daud Adh-Dhahiri ya, memakai wadah dari emas dan perak ini memang tidak haram ya. Hukumnya boleh ya, paling banter hanya makruh ya. Kemudian dalam mazhab jumhur ini haram. Nah, adapun menyimpan tanpa dipakai memang ada dua pendapat. Kalau pendapatnya dalam mazhab Syafi'iyah ya, umumnya para ulama Syafi'iyah ini mengharamkan ya, menyimpan wadah-wadah dari emas tanpa dipakai, emas dan perak tanpa dipakai. Sedangkan kalau mazhab Hanafi ini hukumnya hanya makruh. Kenapa? Karena zahir hadis ya, atau teksnya hadis ya, Rasulullah itu hanya melarang ya, pemakaian wadah dari emas dan perak untuk makan dan minum. Berarti kalau menyimpan saja kan tidak. Menyimpan saja kan tidak. Nah ini pendapatnya Imam Hanafi atau pendapatnya mazhab Hanafi begitu, hanya makruh. Tapi kalau pendapatnya jumhur Syafi'iyah itu pendapatnya tidak boleh, sama haram ya. Wa yahrumulan haram aidon halim alif. Apa al ina'u wadah. Sifat ina al mutla atau al mutalla. Kang disepuh atau kang dilapisi. Dilapisi bidhabin kelawan emas au fiddatin utawa perak. Jadi kalau memang unsurnya terbuat dari emas dan perak tadi sudah jelas ya, haram. Dan ternyata keharaman ini berlaku pula bagi wadah-wadah yang dilapisi emas dan perak. Zatnya mungkin dari besi tapi dilapisi emas dan perak. Haram juga. Tetapi keharaman barang yang dilapisi emas dan perak ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya ini. In hasala min abdala'i syai'un. In hasala lamun hasil min abdala'i saking pelapisan mau atau penyepuan mau, hasil apa syai'un suci-suci bi ardihi kelawan ya, di panaskan ya, si ina atau di dekatkan atau di bakari si ina ala nari ngatasi api. Jadi syaratnya haramnya barang yang dilapisi emas dan perak itu apabila barang tersebut ketika dipanaskan dengan api, ketika dipanaskan dengan api, maka akan menimbulkan ini terkelupasnya atau menetesnya atau ngelitoknya ya, sepuan tadi. Kalau sama sekali tidak ngelitok atau tidak menetes atau tidak terkelupas ya, maka tidak haram. Kenapa kalau dipanasi sampai ngelitok atau sampai timbul kelupasan atau sampai timbul tetesan kok haram? Karena apa? Dengan timbulnya kelupasan atau tetesan atau ngelitok sepuan itu berarti lapisannya banyak atau tebal. Unsur lapisannya berarti tebal. Kalau sama sekali ketika dibakar atau dipanasi sama tidak ada unsur yang terlepas, unsur yang ngelitok, unsur yang menetes, itu lapisannya sangat tipis atau sangat sedikit sehingga tidak haram. Nah, jadi alasannya begitu. Wa yajuzulan wenang apa isti'malu ina'i ghairihima, menggunakan wadah-wadah atau menggunakan wadah selain emas dan perak. Ayo ghairi dhabi wal fiddati tegese saliyane emas lan perak minal awani sing pira-pira wadah-wadah atau bejana-bejana an-nafisati kang mahal atau kang berharga. Kaina ilyaquti kaya dene kainai yaqutin kaya wadah yang terbuat dari yakut, mutiara atau berlian.
dalam hadis itu kan yang diharamkan adalah emas dan perak. Ya. Maka bagaimana jika wadah-wadah itu tidak terbuat dari emas dan perak? Misalkan dari batu yang berharga atau batu mulia seperti mungkin batu giok atau batu mutiara atau batu ake, batu marmer, yang mana itu kan harganya mahal. Nah, itu ternyata hukumnya ya boleh, ya, justru tidak haram menurut pendapat jumhur ulama. Walaupun ada juga yang tetap mengharamkan karena itu ada unsur khuyala, ada unsur kesombongan. Ya. Tapi menurut jumhur itu tidak haram. Wa yahrumulan haram opo al ina'u wadah sifat ina al mudhabbabu kang den tambal bidhabbati fiddatin kelawan tambalan perak kabiratin kang akeh, ya, orfan ing dalam umume, ya, dengan tujuan li zinatin kanggo hiasan. Ya, dalam masalah ada wadah yang ditambal atau yang unsurnya itu ada yang terbuat dari perak, dan tambalan perak atau unsur yang terbuat dari perak itu banyak, ya, secara umum banyak, tujuannya untuk hiasan, itu hukumnya adalah haram. Contoh misalkan ada panci, panci itu, ya, panci yang digunakan untuk, ya, misalkan untuk khusus untuk menerima tamu, ya, itu pancinya ternyata unsur peraknya lebih banyak, lebih dominan karena untuk hiasan, maka hukumnya menggunakannya haram, ya, karena unsurnya banyak dan itu bertujuan untuk hiasan. Fa in kanat mongko lamun ono apa si tambalan perak iku mau ono iku kabirotan akeh atau banyak atau besar, tapi tujuannya li hajatin karena hajat, jaza mongko wenang, ya, apa si, ya, tambalan mau, ya, ma'al karohati saking, ya, ma'al karohati sartane hukum makruh. Tapi kalau tambalannya itu banyak, bukan bertujuan untuk sekedar hiasan, tapi tujuannya memang ada hajat, ya, ada hajat, ya. Misalkan ada termos itu letaknya di apa, di tempat yang rawan karat, ya. Kemudian bagian bawahnya, dinding sebelah bawahnya tetap terbuat dari perak, ya, maka ya ini karena hajat, bukan karena sekedar untuk hiasan atau keindahan, hukumnya makruh, ya. Hukumnya makruh, ya. Au saghiratan utawa lamun ana apa si tambalan iku saghiratan cilik atau sithik, sedikit, ya, urfan ing dalam umum li zinatin krana tujuan hiasan, kurihat mongko dimakruhaken apa si tambalan sidik mau. Tapi jika unsur tambalannya secara umum itu sedikit, walaupun tujuannya untuk hiasan, itu boleh, ya, atau hanya dimakruhkan. Auli hajatin utuh krono hajat, tapi kalau tambalannya sedikit itu memang karena hajat, karena keperluan, ya, bukan karena hiasan, fala tukrohu mongko ora den makruhaken alias boleh secara mutlak, ya. Kenapa ini kok yang diterangkan kok tambalan perak, kok bukan tambalan emas? Karena hukumnya berbeda. Nah, dijelaskan di sini. Amma dhabbatu dhabi, anapun utawi tambalan emas, ya. Kalau tambalannya itu terbuat dari emas, ya, fatahrumu mongko haram apa si tambalan emas iku mutlakon halim mutlak atau secara mutlak. Jadi kalau tambalannya itu emas, maka haram secara mutlak, ya. Kama sohaha kaya oleh kaya barang atau kaya pendapat sohahakan mensohehkan hu ing masab an-Nawawi seperti atau sebagaimana pendapat yang disohehkan oleh
Imam An-Nawawi bahwasanya tambalan yang terbuat dari emas ini haram mutlak. Haram mutlak maksudnya ya sedikit ya mutlak, banyak ya sedikit juga mutlak haram, banyak apalagi. Ini kalau tambalan emas. Jadi kalau unsur tambalan atau unsur penyerta alat, ya, bukan unsur utama ya, penyerta yang tambalannya, itu antara perak dan emas hukumnya berbeda. Ya dari bahasan semua ini menimbulkan sebuah hikmah bahwa dalam Islam itu ya, ternyata menggunakan alat itu memang ya, tidak boleh ada unsur-unsur khuyala, kesombongan, tabadur, tabdzir atau berlebih-lebihan ya. Sehingga apa? Itu menimbulkan keharaman ya, keharaman. Emas dan perak itu disampaikan Rasul adalah untuk orang-orang selain muslim di dunia dan hanya diperuntukkan sebagai nikmat Allah di akhirat bagi kaum muslimin. Maka cara pemakaiannya pun harus ya, menggunakan aturan yang sudah diajarkan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Walaupun itu milik kita sendiri, tapi cara penggunaan yang tidak sesuai dengan syariat akan menimbulkan keharaman. Ya. Demikian yang saya sampaikan. Insya Allah bisa kita lanjutkan pada fasal berikutnya. Isti'amali alati siwak insya Allah. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.